Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok satu, yaitu saya pribadi Rano Setiadi dan ada rekan saya yaitu Pak Pak Aldi sama Pak Puji. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait simulasi motor DC encoder menggunakan Tinkercad. Nah, di sini ada eh, rangkaian di mana ada power supply, ada motor DC, dan Arduino serta IC IC L2930. Nah, ini ada blok diagram kontrol untuk posisi motor DC, di mana ada huruf R, E, KP, U, plan, sama Y. R sendiri yaitu untuk set point atau target posisi encoder motor. E nilai error atau error kemudian target posisi atau posisi terbaca. Serta KP atau konstanta proporsional dan U kontrol variabel atau kecepatan motor dengan satuan PWM dan arah putaran motor. Serta ada plan atau sistem motor DC. Dan terakhir yaitu Y, yaitu proses variabel atau posisi motor DC yang terbaca oleh encoder. Nah, untuk R, E, KP, dan U, sistem ini dipakai untuk Arduino, sedangkan plan dan Y yaitu sistem motor motor drive L293D dan motor DC dengan channel 2 encoder. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahbah. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian motor DC. Di sini ada power supply, motor DC, eh, motor, terus ada IC, terus ada Arduino. Nah, untuk dari power supply ini, untuk arus keluar ground dia masuk ke IC ground. Nah, terus keluar lagi, terus dia masuk ke dioda. Nah, untuk selanjutnya, untuk jalur positif, dia masuk ke dioda. Uh, dan untuk uh, arus yang dikeluarkan oleh IC power 1 dia masuk ke uh, 5 volt Arduino dan keluar lagi terus masuk ke uh, Roto. Nah, selanjutnya IC itu dilihat dari jalur warna hijau. Dari enable 1 dan 2 dia masuk ke uh, 8 volt dan dari input 1 dia masuk ke 7 volt Arduino. Nah, untuk dari rotor dia untuk channel A dia masuk ke 2 volt Arduino dan untuk channel B dia masuk ke 4 volt Arduino. Nah, ada yang kelewatan satu lagi untuk input dari IC yang terakhir masuk ke Arduino -9. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara saya Albi. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kodenya yang digunakan untuk pada simulasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Albi Arsyad. Saya lanjut. Yang pertama kita definisikan dulu CW 0 dan CCW 1 untuk motornya, motor direction. Selanjutnya ada motor control pin yang digunakan dengan pin 7, pin 9 dan juga pin 8. Untuk kode selanjutnya ada encoder pin yang digunakan pin A pada pin nomor 2 dan pin B pada nomor 4.
Untuk variabel encodernya sama dengan 0 ya. Nah, untuk PID kontrolnya kita menggunakan KP 1,7, untuk KI-nya 0,5 dan KD-nya 0,001. Target posnya yaitu 100. Untuk selebihnya kita nolkan. Lalu di sini ada poin untuk setupnya, untuk encoder dan juga motor driver. Yang dimana kan serial begin pada 9600. Untuk void loop-nya akan menjalankan error, yaitu sama dengan target post dikurangi encoder post. Untuk selanjutnya ada integral term, yaitu integral term sama dengan error. Untuk kontrol signalnya yaitu KP dikali error ditambah KI dikali integral. Dan untuk limit velocity-nya yaitu dari kontrol 255 sampai 255. Dan velocity-nya lebih dari sama dengan 0. Mungkin akan disimulasikan oleh teman saya, yaitu Puji Ilahi. Jadi cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Puji akan menjelaskan tentang simulasi dari eh, teman-teman yang tadi sudah menjelaskan. Baik, jadi kita akan memulai simulasi dari eh, coding tadi yang dijelaskan oleh saudara saya, Albi. Baik, kita mulai. Nah, ini sudah berjalan simulasinya. Jadi, hasil simulasinya menampilkan grafik respon sistem kontrol motor DC dengan encoder dengan parameter yang sudah tadi dijelaskan oleh Albi, di mana KP-nya 1,7, KI-nya 0,5, dan KD-nya 0,001 yang mengindikasikan bahwa ini adalah implementasi kontrol PID dengan grafik menunjukkan respon sistem terhadap set point yang diberikan, yang awalnya posisi motor berada di 0, setelah sistem diaktifkan ada lonjakan awal yang cukup besar sebelum stabilisasi. Sistem kemudian mendekati nilai target dengan sedikit overshoot sebelum mencapai kondisi stabil. Jadi sistem memiliki respon cepat tetapi dengan sedikit overshoot yang umum dalam kontrol VID. Nah, mungkin segitu penjelasan dari kelompok kita. Sebagai penutup dari simulasi ini, kita telah berhasil memahami dan menganalisa bagaimana motor DC dengan encoder dapat dikendalikan menggunakan metode kontrol PID. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam presentasi ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menjadi dasar pengembangan ke depan. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan dari kelompok kami yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.